Salam bagi kita semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah setia beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada sekiranya kita ada semuanya karena kasih Tuhan. Yes. Katakan saya diberkati Tuhan. Saya diberkati Tuhan, harta kesayangan. Siapakah harta kesayangan saudara dan saya? Harta kesayangan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberikan Allah kepada manusia yang berdosa untuk menjadi pendamai. Tuhan Yesus Kristus yang sudah menciptakan langit, bumi dan seisinya. Tuhan Yesus yang sudah diberikan kepada gereja sebagai pemilik, sebagai kepala gereja. Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang sudah dikorbankan untuk menebus dan membayar dosa saudara dan saya dengan darahnya, di mana dia telah mati di kayu salib. Dialah harta kesayangan setiap orang yang mau percaya dan menerima dia. Dan siapakah juga yang menjadi harta kesayangan Tuhan Yesus? Mari kita buka Keluaran 19. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ya, jadi sekarang setiap kali dengar firman Tuhan itu sekarang. Kalau Anda tangkap, Anda lakukan, dapat. Kalau tidak, ya hilang. Hilang destiny Tuhan dalam hidupmu. Jadi sekarang, jika saudara dan saya sungguh-sungguh, katakan sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, ya. Tergantung orangnya udah terima Yesus atau belum, udah lahir baru atau belum, sudah hidup dalam roh atau masih hidup dalam daging, semuanya berbeda-beda. Ya, kalau misalnya dia dengar contohnya cerita tentang Nabi Nuh, tentang Musa, Nuh, dia bisa melihat bagaimana Roh Kudus buka kepada dia, bagaimana seluruh keluarga Nuh, ya, seluruh teman-teman dekatnya yang sudah diinjili, yang sudah semuanya berteriak-teriak minta tolong, mengemis-ngemis minta tolong, ya. Nuh, bagaimana hati Nuh tidak hancur, ya, dia ingin menolong tapi tidak bisa, sudah terlambat. Ya, bisa langsung ke situ. Waktu hambanya di tempat ini membacakan atau men-share firman Tuhan, ya, seperti itulah pekerjaan Roh Kudus. Dia mengurapi Yesus. Yesus adalah firman. Dia mengurapi firman Tuhan. Siapakah yang mengurapi Yesus? Firman Tuhan yang kita baca ini diurapi oleh Roh Kudus. Hambanya diurapi oleh Roh Kudus karena doa-doa hambanya, karena doa kesatuan jemaat. Jadi jemaat juga diurapi oleh Roh Kudus, ya, dengan hikmat dan pewahyuan, tergantung tanah hati. Ya, semuanya tergantung, mau keliling-keliling seluruh gereja di seluruh bumi, tergantung tanah hati, tidak tergantung khotbah, firman, pendeta atau diri saudara, tidak tergantung itu, tergantung tanah hati seseorang, tanah hati pinggir jalan, tanah hati semak duri, tanah hati batu-batu, atau tanah hati yang baik. Itu sebabnya disuruh terima Yesus. Sebelum dibaptis itu semua dosa harus diakui, ya. Dan sebelum dibaptis itu harus sudah benar-benar suka baca firman Tuhan, ya, karena dosa akan diakui. Harus sudah baca firman Tuhan tertanam di hati, karena kan semua dosa akan diakui ampun kepada Tuhan, dan itu akan diusir, ya, menjadikan hatinya sebagai rumah Tuhan, ya, dan dosa itu diakui. Seperti Yohanes Pembaptis mau membaptiskan, mengaku dosa. Kenapa harus mengaku dosa? Supaya setannya keluar. Jadi hatinya suci. Baru dicelupkan di dalam air, keluar menjadi ciptaan baru dengan seperti kertas putih, baju putih, hatinya putih bersih, dan harus langsung jadi murid Yesus, ya. Dan harus sungguh-sungguh jadi murid Yesus, ikut penguritan, ikut komsel, ikut doa, aktif melayani, aktif doa, aktif komsel, aktif digembalakan,
fokus sama Yesus, fokus melayani Yesus, jangan yang lain-lain. Itu standarnya 3-4 tahun dia pasti ada buahnya. Buahnya pasti ada, standarnya 3-4 tahun. Buahnya nanti apa? Buah pertobatan, buah kasih, buah ketaatan, buah kesetiaan, buah komitmen kepada Tuhan, rela memikul salib, pikul salib ikuti Yesus. Itulah yang namanya sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Itulah arti sungguh-sungguh. Ya, jadi yang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan tetap setia berpegang pada perintah Tuhan, perjanjian Tuhan, ya, maka orang tersebut akan menjadi harta kesayanganku sendiri, harta kesayangan Tuhan sendiri, biji mata Tuhan, ya. Siapa yang ngomong-ngomongin nanti mulutnya ditampar sendiri sama Tuhan. Siapa yang mengutuk menjelekkan nanti dia sendiri yang dikutuk oleh Tuhan. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Ya, siapa dia? Anak Tuhan, biji mata Tuhan. Lihat dia siapa? Dia pengkhianat atau orang setia? Dia lalau atau serius? Dia melayani Tuhan atau melayani dirinya sendiri atau melayani? Ketahuan kalau dia sungguh-sungguh, pasti dia harta kesayangan Tuhan. Siapapun yang mengusir dia itu urusannya sama Tuhan. Ya, tapi di sini dikatakan sungguh-sungguh, pasti saudara mau jadi harta kesayangan Tuhan. Ini saja ayatnya. Sungguh-sungguh, apa arti sungguh-sungguh? Sudah tadi dijelaskan. Orang yang sungguh-sungguh itu seperti apa? Ya, dan berpegang pada perintah Tuhan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, ya, artinya saudara selama ini sudah melakukan firman Tuhan dengan setia. Dan tetap setia berpegang pada firman Tuhan, tetap imannya yang teguh kepada Yesus, maka saudara akan menjadi harta kesayanganku sendiri, harta kesayangan Tuhan Yesus sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Yang punya bumi ini adalah Tuhan Yesus. Dia ciptakan bumi ini, planet semua yang di surga, yang di bumi, yang di bawah bumi, surga, bumi, neraka untuk bolis. Kerajaan singgasana itu untuk Tuhan Yesus. Ya, kita udah baca di Kolose 1 ayat 16. Masih merasa hartamu itu punyamu, berarti Anda melawan firman Tuhan. Anda sultan, prince, presiden, bupati, gubernur, prince atau princess yang punya tahta kerajaan, semua yang ada padamu di bumi ini, Anda masih merasa itu punya Anda, berarti Anda melawan firman Tuhan. Kolose 1 ayat 16. Karena semuanya itu Tuhan Yesus yang ciptakan oleh Dia dan untuk Dia, bukan untuk kita. Kita ini diciptakan untuk Dia. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk Dia, untuk Yesus, untuk kesukaan Yesus. Kalau kita pakai untuk suka-sukanya, kita siap-siap nanti waktu berhadapan dengan Dia Sang Pencipta. Karena udah jelas ya, diciptakan oleh firman, diciptakan oleh Yesus untuk Yesus. Kalau manusia mana berani ngomong ini kan Roh Kudus. Untuk semua manusia di bumi, mau presiden kah dia, mau raja kah dia, yang ciptakan itu Tuhan Yesus. Jadi inilah kalau saudara mau jadi harta kesayangan, Yesus sudah jadi harta kesayangan kita. Jadi kalau kita tidak menjadikan Yesus harta kesayangan kita, kita tidak bisa menjadi harta kesayangan Yesus. Kalau kita tidak menjadikan Yesus, Tuhan Yesus sebagai harta kesayangan kita, kita tidak bisa menjadi harta kesayangan Bapa. Yesus itu kan yang sudah bayar dosa kita. Yesus yang kasih nafas. Oke. Waktu saya ngobrol-ngobrol sama anak saya Jeremy, setelah saya baca-baca lagi, saya renungkan lagi preaching teaching yang diajarkan di sini. Saya bilang, yang bisa, yang masuk ke tanah Kanaan itu kan hanya Yosua dan Kaleb. Kita bilang hanya Kaleb dan Yosua. Ini Keluaran 19 ayat 5. Firman tidak pernah bohong. Tuhan tidak pernah berdusta. Ya, kenapa si Kaleb dan Yosua Tuhan?
Siapa yang bekerja bagi dia, itulah yang mencatat. Karena yang bekerja di dalam rumah Tuhan itu Yosua. Dan Yosua ini tunduk taat kepada Tuhan melalui hambanya. Dan dia di dalam pengembangan 40 tahun tidak pernah berkhianat kepada hamba Tuhan. Perhatikan itu. Tidak pernah melawan firman Tuhan. Kalau Kaleb dan Yosua, berarti istrinya juga ikut menikmati tanah Kanaan itu. Perhatikan bapak-bapak, laki-laki. Hanya Kaleb dan Yosua. Jadi jelas ya, firman Tuhan itu simple aja. Tapi kalau hati kita, hati batu, hati duri, pikiran jalan tidak dapat kewahyuan itu. Tapi kalau teman hati yang baik langsung nampak, oh iya. Jadi nggak main-main sama firman itu. Ternyata anaknya aja tidak masuk. Tuhan itu Tuhan. Siapa yang mau melayani dia di rumah Tuhan, siapa yang mau setia melayani dia dalam pengembangan taat dan setia kepada firman Tuhan, hormat kepada firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, taat kepada hambanya, dipakai dia di dalam, dipakai dia di luar, bahkan dia dipakai di atas bangsa-bangsa. Siapakah yang mendapatkan berkat ini? Hanya Kaleb dan Yosua. Yang lainnya tidak dapat. 1.998 tidak dapat, karena total 2 juta. Jadi siapakah yang menjadi harta kesayangan? Hanya 2 orang. Keluaran 19 ayat 5. Ini baru keluar. Baru keluar, istilahnya kalau baru keluar berarti dia baru terima Yesus, bertobat, dibaptis. Jadi dia baru didaftarkan, kemudian dia ikut pemuritan. Baru dia berarti dia sudah keluar dari dosa, dan kemudian dia mendaftarkan diri menjadi anggota kerajaan surga, menjadi anggota jemaat. Kemudian dia masuk dalam pengembalaan, kemudian dia mau diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, ini janji Tuhan. Engkau akan menjadi harta kesayanganku. Tetapi endingnya adalah hanya Kaleb dan Yosua yang bisa masuk ke tanah Kanaan, menikmati berkat tanah Kanaan. Kalau tanah Kanaan hanya Kaleb dan Yosua, berarti benar kan sampai hari ini sudah 6.000 tahun lebih manusia hidup di bumi. Kaleb dan Yosua itu dikenal oleh seluruh bangsa-bangsa yang percaya dan mengenal Yesus dan yang membaca Alkitab benar. Musa dikenal di seluruh bangsa melalui Alkitab benar. Dan pada masa pemerintahnya Tuhan memakai Yosua bisa menghentikan matahari, dia berperang. Ya, lihat itu, contoh itu ya kalau mau sampai di kanan surgawi. Contoh Kaleb dan Yosua. Jangan kau contoh 1.998 pengkhianat, pengomel, pelawan, tidak taat, berontak, bersungut, mati semua dipagut ular, maut, dimakan sama roh maut. Kalau tidak sampai tidak kanan-kanan, berarti hanya Yosua dan mereka yang berkenan. Tidak ada di surga mereka. Kalau cari 1.998, ada dengan maut, si ular-ular itu. Ya, jadi tinggal pilih kita mau jadi harta kesayangan Tuhan, simple saja. Ya, sungguh-sungguh dengar, lakukan, cinta Yesus. Jangan cari cinta kepada suami. Jangan cari cinta yang murni kepada istri. Jangan cari cinta yang murni kepada pacar. Bohong semua. Mau di taman ini udah gagal. Tidak ada yang setia kalau nggak ada Roh Kudus. Cinta yang sejati hanya dari Yesus, Sang Pangeran, Putra Allah, yang mau mengorbankan dirinya, tubuhnya. Tercabik-cabik. Yesaya 53 minggu lalu mengatakan, dia tertikam. Ya, dialah harta kesayangan kita. Kita baca Yesaya 53. Carilah cinta sejati Yesus. Carilah cinta sejati Yesus. Ya, biarlah engkau dan saya berlomba-lomba untuk mendapatkan cinta Yesus yang sejati. Artinya dikenal sebagai kekasih. Jangan Matius 7 ayat 21-22. Siapa kau? Tak pernah aku kenal engkau. Tuhan Yesus, aku sudah membangkitkan orang mati. Aku sudah bernubuat. Aku sudah melayani, ya. Mana bisa kita melayani kalau bukan Roh Kudus? Semua itu dikerjakan Roh Kudus. Tidak ada yang kita kerjakan.
Oh, kita bisa bilang Tuhan Yesus saja karena Roh Kudus. Jadi tidak bisa bilang aku sudah ini, aku sudah itu, nggak bisa. Kita ini bisa selamat hanya karena kasih karunia Tuhan oleh iman kita. Orang yang beriman itu adalah orang yang punya hati yang baik, yang percaya mengasihi Yesus dengan hati, mulut, tingkah laku, perbuatan. Itu orang beriman. Contohnya Habel, contohnya Henok, udah ada di Ibrani 11. Belajar Alkitab murah, kok nggak perlu pakai kuota. Buka-buka YouTube, padahal Alkitab nggak dibaca, nggak dilakukan. Baru nanya lagi, ya. Jadi yang mana ya kita harus ikuti? Foto-foto. Udah ada Alkitab. Lah itu Kaleban Yosua itu aja lihat. Ya, saking pintarnya dia. Ya saya tiga. Ya, inilah harta kesayangan manusia di bumi ya. Yesaya 53 ayatnya yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. 2-3. Sebagai tahu ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampak dan semarangnya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung-Nya, dan kesengsaraan kita yang dipikul-Nya. Padahal kita mengira dia kena tumbah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau saudara sudah menerima Yesus yang tersiksa menderita di dalam hati saudara, pasti tidak ada luka batin lagi. Pasti tidak ada kurang ajar, congkak, sombong lagi. Pasti tidak ada beban hati lagi, tidak ada. Tidak ada. Pasti tidak ada lagi anggap remeh sama firman, tidak. Oh Yesus, kau dihina, kau diludahi gara-gara dosaku. Mungkin nanti kau pernah ngomong gitu, coba ngomong gitu. Tuhan, Engkau dicambuk karena pemberontakanku. Engkau diludahi. Lihatlah, putarlah film itu. Thank you for the cross, Lord. Passion of Christ. Worthy is the Lamb. Udah pernah kan itu dibagi tuh lagunya di WA sama di Facebook. Engkau gak cinta sama Yesus, entah apa kau lihat. Salah orang kau lihat, kekurangan orang kau lihat. Nggak kau lihat pengorbanan Yesus. Makanya kau biasa-biasa aja. Suka belum mau ibadah, udah selamat kok. Sama kena malam pasir restoran. Kata firman, ini kalau yang betul ya, Bapak lihat, betulnya kau anakku ada di dalam kau. Betulnya kau sudah terima anakku yang sudah kukorbankan. Mana buktinya kalau kau percaya kepada anakku dan taat kepada anakku? Mana buktinya? Kalau kau mengasihi anakku yang sudah kukorbankan, mana buktinya? Adakah kau mengasihi dia? Firman bertanya, Bapak bertanya. Pertanyaannya, mau nggak kau jadi harta kesayanganku, amang boru? Boru-boru kasihan, amang boru, irang boru, opung boru. Maukah engkau menjadi harta kesayanganku? Maukah? Mau? Lakukan. Cintai anakku, Yesus Kristus, kata Bapa. Jadi seperti dia, baru aku berkenan. Ya, belajar seperti Yesus. Dia sudah berkorban. Ya, jangan kau sakiti tiap hari. Ya, Yesus yang ada di dalam hambaku adalah harta kesayanganku yang sudah setia melayani. Ingat dulu. Hambaku, ingat Tuhan. Miskin kau gak punya apa-apa, iya Tuhan.
Kemana ke gereja? Jalan kaki. Siapa yang kirim ibadah di sini? Anak-anak sekolah minggu yang kaki ayam. Bagaimana hatinya? Waktu itu sungguh-sungguh cinta Tuhan, ingus beler-beler. Di mana? Di atas tanah ini Tuhan. Numpang-numpang di rumah Tuhan. Udah berapa banyak hamba yang udah banyak Tuhan. Berapa banyak yang setia? Gak ada Tuhan, cuma aku. Kenapa kau bisa setia? Karena Engkau Tuhan. Punya apa kau bisa bilang ini? Tidak ada Tuhan. Tangan kosong. Semuanya Tuhan yang kasih. Ongkos kesini aja harus jual telur ayam. Tahun 2000, tahun berapa Mang Guru kau lahir? Hah? Lupa kau lahir tahun berapa? What year you were born on this earth? 2008. 2008. Waktu 2008, tahun 2008, no 2007. Ya, hamil-hamil ya. Hamil besar pindah di sini. Ke dunianya segini ya. Tidak ada kamar, tidak ada dapur. Tidak ada uang. Tidak ada uang. Setengah mati mengumpulkan uang 10.000 untuk beli nasi 2 bungkus. Karena dulu nasi bungkus hanya 5.000. Satu nasi bungkus bagi 2 om tante, 1 nasi bungkus Angel Dena. Malamnya makan Indomie. Itu proses menjadi hamba Tuhan, harta kesayangan Tuhan. Dari tahun 2000, sebelum tahun 2008, 5 tahun, 7 tahun sudah melayani kan di Bentong Harapan. Kemudian diusir. Tahu kenapa pindah ke sini? Karena diusir. Ngapain ibadah di sini lagi, di sana aja? Padahal ini lantai gak ada. Ya namanya sudah diusir kan malu. Pindahlah ke sini. Yang punya rumah itu dari miskin masih kok tinggal di rumah papi saya. Dikasih makan tidur gratis bertahun-tahun sampai diberkati. Punya gaji, punya kerjaan. Dari nol papiku yang terima. Banyak orang seperti itu yang papiku terima. Bayang model seperti itu sama semua model jemaat yang masih mati, pendarahan, didoakan sembuh. Jadi harta kesayangan Tuhan itu hidup benar-benar bagi Yesus Kristus, mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. Dari 2008 sampai 2022. How old are you? 14. How old are you, Mang Guru? 14 tahun. Ya, berapa Guru? 14 tahun. Kalau Yosua dites pengembalaan 40 tahun dia lulus. Selama 40 tahun tidak pernah memberontak. Ini baru 14 tahun. Ini hambanya 14 sama 6 20 tahun. Ya, itu harta kesayangan Tuhan. Kita harus tahu diri siapa kita. Ya, supaya kita tidak pernah sombong sama Tuhan, tidak pernah sombong rohani, tidak pernah sombong jasmani, supaya tetap jadi harta kesayangan Tuhan. Karena si Lucy sangat cantik dia. Yeskiel 28, Yesaya 13, dikasih kursi emas, dikasih jubah penuh dengan baju permata, tempatnya batu-batuan indah, dikasih jabatan sebagai pelayan Tuhan, pemusik, penyanyi, pemuji, penyembah, song leader, pelayan Tuhan. Tugasnya menyembah Tuhan. Paling cantik. Ya, jadi waktu dia lihat, ya, si WL itu, waktu dia sombong, di depan tata Allah itu ada lubang. Dari situlah dia dilemparkan ke api. Dari lubang depan tahta Allah. Jadi bolis karena sombong, ditegur, malah melawan, malah ngajak sepertiga anak buahnya untuk melawan Tuhan di surga. Kudeta, diajak juga si Mikael sama Gabriel, sahabat dia, jenderal. Nggak mau si Mikael sama si Gabriel, nggak mau. Tapi yang sepertiga itu mau, dari triliunan malaikat. Ya, apa kau? Sama Tuhan aja suka begitu. Terus di surga tingkat berapa? Ngumpul orang itu ngerumpi. Bagaimana bisa melawan Tuhan dan menjatuhkan Tuhan?
dan dia duduk di situ. Dari mana dosanya? Dari dirinya sendiri, dari hati orang hendak bebas, dari hati manusia, dari hati makhluk itu sendiri. Kata Yesus, tidak tahu diri kau, Bapakku sudah ciptakan kau masih tempat yang tinggi, mau sombong. Jadi Yesus itu sudah dibenci sejak di surga. Firman itu sudah dibenci oleh si Es ini dengan kelompok-kelompoknya. Tahu-tahu dilihat ibu itu, dia dibuang di depan tahta Allah itu. Dibuang langsung ke api, jadi setan. Nangis-nangis, ternyata aku jelek, aku jadi gelendang, tidak bisa, tidak pernah diterima kembali, tidak pernah, karena terlalu tinggi tingkat jabatannya. Pelayan mimbar itu sangat tinggi, ya. Anda pelayan mimbar itu tinggi posisinya. Anda berani-berani cuma sombong aja dari lempar ke api, apalagi mengkhianat, apalagi meninggalkan doa, meninggalkan pelayanan, meninggalkan sesuatu yang sudah Tuhan percayakan. Kau kira kau siapa? Belajar di tengah kali sama Yosua, sama Musa. Malaikat aja dibuang, apalagi debu tanah. Berani sombong-sombong lagi. Alih-alih jadi harta kesayangan, udah dibuang. Makanya ibu itu tidak mau pakai baju WL, baju ini, baju itu, dia tidak mau. Aku tidak mau. Ternyata banyak baju kita bisa kita pakai. Kalau baju orang yang diberkati, baju orang cantik, baju WL sehingga pemain musik, baju pendeta, dia nggak mau. Aku tidak mau. Takut aku dibuang ke neraka. Kita takut dibuang ke neraka. Dipakai tadi malam. Saya langsung ganti baju saya. Pelayan, baju jongos, baju pembantu. Aku ganti pakaianku. Aku ganti dengan baju pelayan, baju hamba. Lalu saudara kalau jadi nyonya, pembantu saudara tahu bajunya? Aku pakai baju pelayan. Aku takut. Aku lihat dia dibuang ke kesayangan Tuhan. Dulunya waktu di sana tanpa celah, jadi hamba pelayan yang setia, sampai terdapat kecurangan di hatinya. Terus Tuhan buang. Ya, disitulah sumber dosa hati. Ya, jadi siapakah yang menggantikan posisi dia? Siapa? Pemuji-pemuji penyembah, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang mau taat dan setia, hanya mencintai Tuhan, rela berkorban harta, uang, jabatan, semuanya dikorbankan, dipergunakan untuk Yesus, baik di gereja, di jalan-jalan lagi, ya, memberi tanpa handphone. Kalau di gereja yang kita kasihkan ketahuan, nggak masalah. Perburuan saudara kasih emas ke gereja, saudara kasih mobil ke gereja, saudara itu di gereja, tapi di jalan-jalan ke orang-orang miskin tidak ada yang tahu, tidak pakai YouTube, tidak pakai handphone. Sekian tahun itu dia kerjakan, ya, hidupnya sederhana, tapi cinta Tuhan.